Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelin, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan video tentang unicast, broadcast, dan multicast, yang dimana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Nah, terlebih dahulu saya ingin memaparkan apa itu IP address. Nah, ini disusun oleh saya sendiri, Angelin, dengan NIM 244110051 dengan dosen pengampu Ibu Sofia Hardi, Eskom MT. Nah, IP address itu apa sih? IP address itu merupakan sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dengan jaringan internet. Nah, angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang angka dalam IP address berkisar antara 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah seperti ini. 192.168.38.1. Nah, kemudian kita masuk ke mengenal IP publik dan IP private. Nah, apa sih IP publik itu? IP publik merupakan sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. Nah, ini dengan menggunakan IP publik ini, pengguna internet dapat mengakses internet. Nah, pengguna internet umumnya dapat mendapatkan IP publik ini melalui provider internet atau disebut ISP dengan kepanjangan Internet Service Provider. Kemudian yang kedua ada IP private. Nah, IP private pastinya sangat berbeda dengan IP publik. IP private memiliki cakupan yang lebih kecil dibanding IP publik. Dari namanya saja private, ya tentu saja lebih kecil daripada IP publik. Nah, IP jenis ini tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Biasanya IP private ini digunakan dalam sistem jaringan lokal atau yang biasa kita sebut dengan LAN, seperti penggunaan telepon gratis pada sebuah perkantoran, hotel, atau sebuah instansi. Setelah itu, kita mengenal pengertian IPv4 dan IPv6. IPv4 ini adalah IP versi keempat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan dalam sebuah sistem pengalamatan. Nah, di sini IPv4 sendiri merupakan IP yang digunakan ketika internet pertama kali digunakan oleh orang banyak. Tetapi perkembangan zaman yang kian pesat membuat penggunaan IPv4 tidak memenuhi jumlah penggunaan perangkat komputer yang semakin banyak. Namun hal ini tetap bisa diatasi dengan menggunakan Network Address Translation. Nah, sedangkan IPv6 ini merupakan versi terbaru yang lahir karena jumlah dari IPv4 yang semakin lama akan menipis. Ya, kita akan masuk ke intinya. Ini merupakan unicast, multicast, dan broadcast. Nah, yang pertama adalah unicast. Apa sih unicast itu? Unicast merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya satu titik yang lain. Atau dalam artian, titik bisa berarti komputer atau peralatan jaringan lainnya. Secara analoginya, setiap hari pada saat browsing internet, kita sudah melakukan proses unicast, yaitu apabila kita mengetik satu alamat URL, misalnya komputer kita sedang berunicast riah dengan server web yang ada di URL tersebut. Nah, hampir seluruh paket aplikasi yang mendominasi jaringan kita bersifat unicast seperti HTTP, Telnet, FTP, SMTP, POP3, dan sebagainya. Nah, contohnya ini, pada Word ini, transmisi paket yang dikirim dari komputer dengan address 192.168.11 ke tujuan atau mengirim paket ke printer dengan alamat 192.168.1.5. Nah, seperti pada uraian pengertiannya tadi, maka dari switch-nya sendiri akan menuju ke server 192.168.11 seperti yang ada pada gambar ini.
Oke, selanjutnya ini ketika sudah mengirim pesan dari switch ini, dari yang utamanya ke server 192.168.1.1, maka ini akan diproses menuju ke printer. Nah, ini berarti artinya berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya ke printer saja, tidak pada PC-PC yang lain. Lalu kemudian ada broadcast. Nah, broadcast ini merupakan pada jaringan komputer merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Nah, apabila jaringan kita analogikan dengan pasar, maka para penjual ikan maupun sayur yang saling berteriak satu sama lain merupakan paket broadcast. Di satu sisi kita akan dengan mudah mengetahui di mana kita bisa membeli sayur tertentu, tapi di sisi yang lain kita juga merasa bising dengan kondisi di mana semua pembeli berteriak apalagi ketika di saat yang bersamaan gitu. Broadcast ini pada jaringan komputer merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik yang lain yang ada di jaringan. Apabila sebuah switch melihat paket dengan tujuan tersebut, maka otomatis paket tersebut akan diteruskan ke semua port. Nah, seperti pada Word ini, broadcast adalah pengiriman paket dari komputer dengan address 192.168.1.1 ke semua komputer yang terhubung dengan switch. Nah, dari switch akan mengirim paket ke semua yang terhubung dengan switch. Nah, seperti ini. Nah, terhubung semua. Nah, yang terakhir ada multicast. Multicast ini merupakan jenis paket yang berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus, di mana alamat khusus ini dapat didengarkan oleh titik lain di jaringan yang berkepentingan untuk mendengarkannya. Nah, konsep multicast ini mirip dengan siaran radio, yaitu jika kita hendak mendengarkan suara siaran khusus, maka kita harus merubah frekuensi radio ke frekuensi yang tepat, dan tentunya berjuta-juta orang bisa mendengarkan radio yang sama. Setelah itu, sebagai contoh, film dengan kualitas DivX bisa dikirimkan dengan bandwidth dengan sekitar 1-2 megabit per second saja, dan satu kantor sudah bisa menonton film tersebut. Hanya saja, untuk bisa melakukan multicast ini, jaringan kita harus disetting sedemikian rupa, karena tidak semua jaringan mendukung multicast dengan baik. Nah, sebagai contohnya, kita tidak mungkin meng-stream video kita secara multicast ke internet dengan mudah tanpa kita mengotak-atik perangkat router kita. Kita akan melihat bahwa MAC address dari destination-nya berisikan paket 01005XXX seperti itu. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera.